واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita mengawali kajian kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih mengokohkan hati kita untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di suatu masa yang mana mayoritas dari masa yang kita hidup di dalamnya ini adalah kesesatan. Maka kalau seandainya kita presentasikan antara muslim dengan kafir, keseluruhan negara yang ada di dunia ini, maka lihat di Google, mana yang mayoritas, muslim atau kafir? Kafir. Alhamdulillah kita berada di negara yang mayoritas muslim. Namun mayoritas muslim yang ada di Indonesia ini, coba presentasikan. Dan kita baca jurnal ya, orang-orang lulusan PAI gitu ya, penelitian jurusan agama itu, ternyata fakta membuktikan dari mayoritas muslim yang menjalankan ibadah seperti sholat lima waktu, ya, itu pun tidak sampai separuh. Hal ini mengingatkan kami dengan salah satu firman Allah. Coba kita buka Al-Quran surah Al-An'am 116. Berapa? Al-An'am 116. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in tuti' aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apa artinya? Wa in, dan jikalau, tuti' engkau mengikuti, aktsar man fil ard, mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, maka dia akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Ini ayat menjadi kaidah dalam Islam, terkhusus dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya kebenaran itu tidak sama sekali diukur dengan kebanyakan orang yang mengikutinya, tidak sama sekali. Maka jangan heran Pak, ada seorang ulama besar, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang Unaiza, yang bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau pernah
membuka pengajian, satu saja murid yang tersisa. Bayangkan, satu, ini banyak ya berapa orang kita, ada 20 ya. Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di muridnya cuma satu, namun tetap istiqomah, tetap duduk di masjid. Siapa murid beliau? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Diceritakan sendiri oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin dalam kitabnya Syarah Al-Usul min Ilmi Usul. Ya, bisa dibaca di kitab itu yang kami kaji setiap Senin subuh gitu. Salah satu buku dalam usul fikih. Beliau menceritakan bahwasanya saya pernah belajar kitab usul fikih dengan guru saya, dengan Syekh Ibnu Sa'di. Ya, tidak ada yang tersesat dalam majelis itu kecuali saya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya walaupun sedikit orang yang hadir, jangan putus asa. Ini panitia pengajian 3 orang yang hadir Ustaz, ya kan? Nggak usah datang lagi. Alhamdulillah ini. Kok nggak usah datang? 1 orang pun yang datang kita. Kenapa? Karena kita lagi menghidupkan sunnah Rasul. Bayangkan masjidnya sepi, tidak sholat pun sedikit jamaahnya, pengajian tidak ada. Dengan adanya pengajian walaupun sedikit, 1 orang, kita harapkan kan hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Boleh jadi kalau Allah menghendaki, dengan sebab kita membuka kajian itu, ya akan Allah beri hidayah orang yang di sekitar. Yang penting kita istiqomah, konsisten, Pak. Jangan kita mengatakan, nah, kalau seandainya dibuka pengajian di situ, sepi pengajian di tempat saya. Kita tanya, pengurus ini niatnya untuk mencari hidayah Allah atau untuk apa? Atau untuk mengharapkan infak jamaah? Selihat di masjid di Arab itu, Pak ya. Di Arab itu setiap masjid ada pengajian, ada halaqah, ada majelis ilmu. Masjid Nabawi, Masjid Nabawi itu banyak sekali, Pak. Halaqah pada asar banyak, ada di pintu sekian, di pintu sekian. Tidak ada yang bilang nanti kalau saya buka, kalau Bapak buka lagi, ya kalau saya buka halaqah pindah nanti jemaah. Ada, dia tidak mengharapkan jemaah. Yang penting menghidupkan ada di masjid itu taklim. Itu Pak. Jadi semakin banyak masjid di kota Jambi ini taklim sunnah, di sini di masjid itu, senang kita. Jangan dianggap persaingan. Ini na'udzubillah, ini niatnya dipertanyakan oleh Allah Ta'ala. Kalau dapat Pak masjid-masjid umum itu kita isi dengan sunnah itu, kalau bisa. Iya, isi ya kan. Untuk apa? Untuk menghidupkan masjid, mencontoh masjid Nabi. Lihat pengajian masjid Nabi itu. Habis asar berapa banyak Syekh duduk di kursi ini, Syekh duduk. Kita baru 1 aja pengajian. Sudah masalah banyak kan. Na'udzubillah. Karena sekarang Pak luar biasa, dunia ini luar biasa. Dengan kita menghidupkan majelis taklim, kita berharap dengan itu Allah boleh jadi memberi hidayah bagi orang-orang yang belum mau itu. Ada datang dia. Tapi kalau hanya terfokus 1 masjid saja ya, eksklusif, nggak bisa. Islam itu harus menyebar. Ke 40 masjid manapun kita isi, Pak. Selalu orang Islam punya masjid itu. Mengisi kita, sehingga sunnah ini bisa tersebar, tidak hanya terfokus 1 tempat. Demikianlah yang diajarkan oleh Nabi. Ya, Islam itu disebarkan karena Islam itu Pak bukan hanya untuk umat Islam saja, malahan Islam itu bahkan untuk semesta alam ini, rahmat kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Luar biasa Islam. Islam itu Pak adalah rahmat untuk alam. Alam ini seluruh yang ada di permukaan bumi ini alam. Ini luar biasanya agama Islam. Maka untuk itu kita harus bersemangat bagaimana menghidupkan Islam. Salah satu di antaranya adalah menghidupkan pengajian-pengajian. Karena ini di antara ya bentuk dakwah itu. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para panitia pengajian semangat Pak, semangat kita menghidupkan pengajian di tempat kita. Walaupun yang hadir 2-3 orang tidak jadi masalah. Ya, yang dihitung oleh Allah itu niat kita, bukan jumlahnya. Enggak. Yang dihitung oleh Allah itu niat kita ingin menghidupkan masjid, memakmurkan masjid dengan diantaranya membuka majelis taklim. Jangan kita kendor sama kita. Oh, tidak ada yang
datang jemaah, jangan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita senantiasa bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita yang mana kita masih pada tafsir surah Al-Baqarah ayat 98. Kita bacakan kembali ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Yang terjemahannya, man kana aduwwan lillah, barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan para malaikatnya, para rasulnya Jibril dan Mikail, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu aduwwul lil kafirin, adalah musuh bagi orang-orang kafir. Jadi kalau orang kafir memusuhi Allah, Allah pun akan memusuhinya. Kalau orang memusuhi para malaikat Allah, para rasul Allah, maka orang itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, alias kafir ini. Iya. Kalau tidak salah itu ya batasan terakhir penafsiran surah Al-Baqarah ayat 98 itu. Kemudian kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qalu, mereka berkata, yakni orang-orang Yahudi berkata. Nah, kalau tidak salah sampai di situ Pak ya. Qalu, mereka berkata, yakni orang-orang Yahudi, innahu aduwwun lana, atau innahu aduwwuna, sesungguhnya dia, yaitu Jibril. Jadi orang-orang Yahudi menganggap Jibril itu musuh mereka. Jadi orang Yahudi berkata, sesungguhnya Jibril itu adalah musuh kami. Fa'anzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah turunkan ayat ini Pak. Jadi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini atas menjawab ucapan orang Yahudi yang mengatakan Jibril itu musuh kami. Lantas Allah menurunkan, qul, katakan wahai Muhammad, man kana aduwwan li Jibril, barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril dan seterusnya. Itu ayat yang 97-nya sampai 98-nya, maka Allah akan menjadi musuh pula baginya. Ila qaulihi, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui. yakni setelah mereka mengatakan Jibril musuh kami, maka seolah-olah mereka tidak mau tahu gitu. Namun ketika mereka mengatakan seperti itu, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini, fa'indaha ba'u bi ghadabin 'ala ghadab, ya ketika mereka melakukan itu, ya mengucapkan hal itu dan mereka mengabaikannya seolah-olah mereka la ya'lamun, tidak mengetahui, maka mereka telah mendapatkan kemurkaan di atas kemurkaan. Artinya Allah betul-betul murka kepada mereka. Nah, kalau nggak salah sampai di situ ya pembahasan yang sebelumnya. Wa qad rawahu Ahmadu fi musnadih, maka Imam Ahmad telah meriwayatkan dalam musnadnya. Wa Abdu Ibnu Humaid fi tafsir, dan Abdu bin Humaid dan Ibnu Humaid dalam tafsirnya. Namanya Abdun, ya.
nama ayahnya Humaid ya. Maka kita baca wa Abdu bin Humaidin ya fi tafsiri, dalam tafsirnya. Qala al-Bukhari, beliau membawakan perkataan Imam Al-Bukhari. Telah berkata Al-Imam Al-Bukhari, qauluhu, ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, man kana aduwwan li Jibril, barang siapa yang menjadi musuh bagi malaikat Jibril. Kemudian Imam Al-Bukhari menukilkan perkataan ya Ikrimah. Siapa Ikrimah nih Pak? Ulama tabi'in. Jadi Ikrimah ini murid dari Ibnu Abbas ya. Banyak murid Ibnu Abbas dari tabi'in seperti Ikrimah, Mujahid, diantaranya Sudi, Ad-Dhahak. Nah, ini semuanya adalah mufassir, ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Jadi Ikrimah berkata Jabar atau Jabrun wa Mikun wa Sarafun. Nah, ini maknanya adalah abdun, maknanya adalah hamba. Jadi Jibril itu kan asal katanya Jabar dengan il, Jabrun tambah il, itu jadi Jibril. Dan ini bukan bahasa Arab, bukan bahasa apa? Bukan bahasa Arab. Ini berasal dari bahasa Ibrani. Maka apa arti Jabar itu? Jibril kan diambil dari kata Jabrun. Jabar itu maknanya apa? Maknanya adalah abdun, hamba. Demikian juga Mikail. Ya, Mikail itu mik dengan il. Mik itu artinya apa? Bahasa Ibrani ya. Ke dalam bahasa Arab juga bermakna abdun, hamba. Kemudian juga Saraf, Israfil, itu asal katanya Saraf. Saraf ya. Kata Imam Ikrimah ini juga berasal dari bahasa Ibrani yang artinya abdun. Sedangkan il itu artinya Allah. Il itu artinya apa? Allah dalam bahasa Ibraninya. Jadi Jibril itu artinya hamba Allah. Mikail itu artinya hamba Allah. Israfil itu namanya artinya apa? Demikian juga Israel. Israel juga. Israel itu makna juga hamba Allah. Ya. Ini adalah hikayatul Bukhari an Ikrimah. Ini adalah hikayat dari Al-Imam Al-Bukhari. Hikayat itu maksudnya riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dalam mentafsirkan ayat ini dari Ikrimah. Ma taqaddam, apa yang telah berlalu dari pembahasannya, huwal masyhur, dan ini adalah ya pendapat yang terkenal atau yang masyhur. Ya. Anna ilah wallah. Jadi il dalam kata Israfil, Jibril, Mikail, maka il itu adalah Allah. Wa kadza qala ghairu wahidin min salaf, dan inilah pendapat yang disebut oleh ya lebih dari satu orang dari ulama salaf. Ghairu wahid itu artinya selain satu. Maknanya adalah lebih dari satu. Arti banyak daripada ulama salaf yang memahami seperti itu, bahwasanya il huwallah, il itu adalah Allah. Jadi Bapak kalau ditanya apa arti Israfil itu, hamba Allah. Karena Israfil itu asal katanya saraf dalam bahasa Ibrani, artinya abdun. Il itu apa? Allah. Ini penjelasan dari siapa? Daripada Ibnu Katsir, bukan saya ya. Ini kata Abu Faruk, ya jangan gitu Pak. Abu Faruk menyampaikan perkataan Ibnu Katsir gitu. Kan ikhwan kita kadang-kadang gitu. Kata Ustaz sebulan kata itu. Langsung aja Ustaz sebulan, padahal enggak. Ustaz itu menyampaikan kata Imam Bukhari gitu. Itu dalam ilmu hadis Pak namanya mudallis. Ya. Orang yang menyampaikan perkataan seseorang ada yang ditutupinya. Iya kan? Contoh seorang mengatakan, namanya si A mengatakan sesungguhnya saya mendengarkan daripada si B mengatakan seperti itu. Padahal bukan si B mengatakan, si B hanya mengatakan perkataan si C. Itu dalam ilmu hadis Pak namanya mudallis, dan ini termasuk cacat hadis. Seorang mudallis itu dhaif hadisnya, maka harus lengkap semuanya.
kata Ustadz Abu Faruq gitu ya, kalau kita sampaikannya Israil itu maknanya, kata Ustadz Abu Faruq, beliau membacakan tafsir Ibnu Katsir ya, berdasarkan tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Israfil itu artinya hamba Allah. Nah, itu yang lengkap. Jadi kalau kita menyampaikan itu berarti kita termasuk perawi hadis yang adil gitu ya, yang dhabit, yang thiqah gitu ya. Hadis kita insyaallah, berita kita akan diterima kalau si A itu yang menyampaikan, tidak ditambah-tambahnya deh. Pas, itu namanya thiqah dalam hadis ya. Tapi kalau ada yang enggak benar, ada yang ditutupi ya, dia sebenarnya enggak dengar langsung, dibilangkannya ini ya, itu namanya mudallis. Ini Pak ya. Nah, ini hati-hati Pak ya. Iya, kalau di masa ulama hadis Pak, banyak hadis kita ini yang ditolak oleh para ulama jarh wa ta'dil. Ya, seperti Imam Al-Bukhari, Imam Ibnu Majah, Ibnu Ma'in bin Yahya bin Ma'in ya. Itu adalah ulama-ulama besar ya, ulama jarh wa ta'dil, ulama yang mengkritik setiap hadis yang disampaikan oleh perawi. Dilihatnya ya, ditelitinya, benar nggak yang diucapkan siapa perawinya, apakah dia thiqah atau suka menambahkan kata. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza qala ghairu wahidin minas salaf, itulah pendapat ya lebih dari satu ulama salaf. Wa minan nasi man yaqul, dan di antara manusia ada yang mengatakan il itu ibaratun an abdin. Nah, ini pendapat yang kedua. Di antara manusia, kata beliau, di antara pendapat ulama ada yang mengatakan il itu kebalikan. Tadi kan il itu Allah, ini ada yang mengatakan il itu malah kebalikan, adalah ungkapan dari kata abdin, hamba. Itu ya. Kemudian pendapat yang ketiga, wal kalimatul ukhra, dan kata lain, pendapat lain dari il itu adalah dia adalah kata lain atau ungkapan lain dari nama Allah, dan il itu adalah yasmullahi, dia adalah salah satu dari nama Allah. Lianna kalimata il, karena kata il ini la tataghayyaru fil jami', tidak berubah bentuknya ketika kita buat dalam bentuk jamak. Kalau di jamak ya, il itu tidak berubah bentuknya. Fawazanuhu, maka timbangannya Abdullah, ini sama seperti Abdullah, hamba Allah. Abdurrahman ya, itu juga hamba. Ar-Rahman, satu aja Pak, nggak berubah maknanya, walaupun lafaznya seperti Abdurrahman, Abdul Malik, Abdul Quddus, Abdul Salam, Abdul Kafi, Abdul Jalil. Walaupun ia namanya banyak, namun maknanya tidak berubah ya, tidak berubah. Jadi sudah ada tiga pendapat ya. Yang pertama, il itu adalah Allah. Yang kedua, il itu adalah ungkapan dari hamba, kata hamba, mananya hamba. Kemudian yang ketiga, il itu adalah salah satu dari nama Allah, namun bukan dalam bahasa Arab dia. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi abdin mawjudatun fi hadza kullihi, maka dalam seluruh nama-nama yang beliau sebutkan, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Malik, Abdul Quddus, Abdul Salam, Abdul Kafi, Abdul Jalil ya, maka makna hamba itu ada dalam seluruh nama-nama yang kita sebutkan tadi ya. Waqtalafatil asma'ul mudhaf ilaiha, dan berbeda-beda nama yang disandarkan. Mudhafun ilaihnya berbeda, yang disandarkannya itu, yang disandarkan kepadanya itu berbeda. Contoh Abdullah, Abdul dengan Allah. Nah, dalam bahasa Arab Pak, Abdul ini ya namanya mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Walaupun yang disandarkan kepadanya itu berbeda-beda, namun maknanya satu. Seperti Abdurrahman, Abdun mudhaf, Ar-Rahmani mudhafun ilaih. Walaupun mudhaf ilaihnya itu beda-beda, yang disandarkan kepadanya itu berbeda-beda.
Ya, kalau Abdun disandarkan kepada Allah jadi apa? Abdullah. Abdun disandarkan kepada Ar-Rahman jadinya Abdurrahman. Disandarkan kepada Al-Quddus jadinya Abdul Qudus. Disandarkan kepada Al-Malik Abdul Malik. Nah, walaupun beda-beda tempat disandarkannya Abdun itu, namun maknanya satu. Allah itu juga, kan gitu. Nah, itu maksudnya kata beliau rahimahullahu taala. Wa kadzalika Jibril, demikian juga kata Jibril, juga hamba Allah artinya. Wa Mikail juga hamba Allah juga artinya apa? Wa Israfil, wa Izrail, wa nahwi dzalika, dan yang semisal itu. Wa fi kalami ghairil Arab, dan pada bahasa selain bahasa Arab, yuqaddimun al-mudhafa, mereka mendahulukan al-mudhafa ilaih. Mudhaf ilaihnya itu yang didahulukan alal mudhaf daripada mudhaf. Allah alam. Beda dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab mudhafnya dulu. Nah, kalau selain bahasa Arab ada yang mendahulukan mudhaf ilaih. Ya, mudhaf itu kalau bahasa kita kata majemuk lah, Pak ya. Kata majemuk seperti rumah, makan. Rumah itu namanya mudhaf. Ya, makan mudhaf ilaih. Jadi rumah itu disandarkan kepada makan, menjadi rumah makan. Jadi mana mudhafnya yang disandarkan? Mana mudhafun ilaih? Mudhafun ilaih itu yang disandarkan kepadanya. Kan itu paham ya? Contohnya rumah itu mudhaf dalam bahasa Arabnya. Makan mudhafun ilaih. Ya, kalau kita buat contohnya, bait itu kan rumah, makan akal. Jadi rumah makan baitul akli. Ya, tapi jarang seperti itu ya. Biasanya mat'amnya pakai isim makan ya, atau adverb of place ya, kata keterangan tempat, mat'am dari to'ama. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, kata beliau, Allah lah yang paling mengetahui. Kemudian masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa qala Ibnu Jarir, kemudian kata beliau, berkata Imam Ibnu Jarir rahimahullah, wa qala akharun, Imam Ibnu Jarir mengatakan, para ulama yang lain berkata, bal kana sababu qaulihim dzalika min ajli munadharatin jarrat baina Umar bin al-Khattab wa bainahum fi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kata Imam Ibnu Jarir telah berkata sebagian ulama yang lain, bal kana sababu qaulihim dzalika, bahkan sebab ucapan mereka akan hal itu dijadikan orang Yahudi mengucapkan ya, bahwasanya kami ini ya adalah musuh gitu ya, bagi siapa? Bagi Jibril gitu ya. Maka diantara sebabnya itu ya adalah min ajli munadharah, disebabkan karena terjadi perdebatan jarrat yang terjadi baina Umar bin al-Khattab, antara sahabat Umar bin al-Khattab dan mereka, wa bainahum, dan antara mereka gitu, fi amrin Nabi SAW, dalam urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kan dalam ayat ini ya mereka juga menjadi musuh ya bagi siapa? Bagi Rasulnya gitu. Nah, sehingga di antara ulama ada yang mengatakan sebab turunnya ayat ini adalah ini disebabkan karena terjadi perdebatan antara Umar bin Khattab dan mereka orang Yahudi tersebut ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian peringkas kitab ini. Jadi kitab ini Pak ringkasan dari tafsir Imam Ibnu Katsir yang diringkas oleh siapa Pak? Ahmad Syakir. Kemudian Al-Imam Ahmad Syakir mengatakan, "Tsumma dzakara Ibnu Katsirin khabaran fi dzalika mutawwalan." Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir ya menyebutkan cerita tentang hal itu, tentang masalah Yahudi itu kan, itu secara panjang gitu ya. Mutawwalan itu panjang, namun cukup diringkas oleh beliau saja yang beliau anggap penting dan tidak akan merubah esensi dari tafsirnya.
Ya, maka yang meringkas kitab ini Syekh Ahmad Syakir ini Pak, beliau meringkasnya tanpa mengubah apa-apa yang disampaikan, hanya dalam rangka untuk meringkas sesuatu yang dianggap tidak begitu penting. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan meringkas ini Pak, ini bukan distorsi. Banyak orang salah kaprah. Ya, bahkan mohon maaf banyak juga orang yang menfitnah gitu ya. Bahkan ulama kita difitnah. Syekh bin Baz itu mentahrif itu Pak, kalau bahasa keilmuan cendekiawan atau kesarjanaan itu distorsi gitu ya. Ada yang ditahrif, ada yang didistorsi. Apa arti itu Pak ya? Kalau bahasa kampungnya apa tuh? Distorsi itu. Ada yang dihilangkan dalam rangka untuk mengelabui gitu ya. Dalam rangka untuk memalsukan. Nah, tidak. Makanya mereka menuduh Pak ya, Wahabi memalsukan kitab. Na'udzubillah. Itu bukan memalsukan, itu meringkas. Dan meringkas itu Pak sudah ada sejak zaman para ulama, sejak zaman ulama klasik, ulama mutaqaddimin. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Kita ambil contoh saja ya, kitab Ar-Risalah. Kitab usul fikih yang pertama itu ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Itu sudah banyak ulama yang meringkasnya. Bahkan ada ulama Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali meringkas kitab itu, dibuat judul barunya Raudatun Nadhirin ya. Raudatun Nadhirin itu ringkasan. Kemudian Imam Al-Ghazali, beliau juga meringkas kitab usul fikih ya. Imam Asy-Syafi'i itu diberinya judul Al-Mustashfa. Ini hadirin yang diberikan. Artinya meringkas itu Pak sudah menjadi tradisi ulama sejak dulu, bukan mendistorsi gitu ya, bukan untuk memalsukan ya. Dan bukunya Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali sendiri pernah diringkas juga, diringkas oleh Imam Ibnul Jauzi. Dia kemudian dibuat judul baru dengan judul apa? Minhajul Qasidin. Kemudian kitab Minhajul Qasidin ini diringkas lagi, ya kan, oleh ulama Hambali juga, diberi judul Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan. Mukhtasar itu artinya ringkasan dari Minhajul Qasidin. Jadi kitab Minhajul Qasidin itu ringkasan juga, ya kan. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi meringkas itu sudah menjadi tradisi keilmuan para ulama. Jadi bukan untuk memalsukan. Ini fitnahnya luar biasa. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka kalau kita nggak hati-hati Pak, kita akan termakan fitnah yang akan menjelekkan para ulama. Ini masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ungkapan Imam Ibnu Katsir ini diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir. Min riwayat Sya'bi, dari riwayat Imam Sya'bi an Umar, dari Umar radhiyallahu anhu, naqalahu min tafsir At-Tabari, kemudian yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dari tafsir At-Tabari. Bahkan tafsir ya Imam Ibnu Katsir ini judulnya apa Pak? Tafsirul Qur'anil Azim. Jadi judul tafsir Imam Ibnu Katsir ini adalah Tafsirul Al-Qur'anil Azim. Dan tafsir Imam Ibnu Katsir ini Pak merupakan ringkasan pula dari tafsir siapa? Dan dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, atau yang dikenal dengan tafsir At-Tabari. Karena tafsir At-Tabari ini ada sebagian ulama mengatakan induknya tafsir itu. Ya, sebelumnya sudah ada namun tidak ditulis secara sistematik. Jadi tafsir pertama kali yang ditulis secara sistematik dengan tulisan, dengan babnya, dengan judulnya gitu ya. Ini tafsir At-Tabari. Kalau sebelumnya tafsir itu terkadang melalui lisan saja, dihafal gitu ya, atau ditulis dengan tulisan yang masih berserakan, belum tersusun rapi, belum dicetak, belum sistematik penulisannya. Nah, ditata rapilah di masanya Imam Ibnu Jarir, menjadi tebal sekali. Nah, itu bisa Bapak lihat, download di internet ya. Ada juga yang menerjemahkan ya, Masya Allah ya. Saya pernah lihat terjemahannya itu Pustaka Azam. Namun sebagian peneliti ya terjemah ya, hati-hati kalau membacanya ya, karena ada juga yang salah mungkin ya
penulisnya itu memang orang yang sibuk gitu ya, orang yang memang ada targetnya ya. Udahlah salah-salah dikit itu diloloskan aja, Allah lah yang maha benar, yang nggak pernah salah. Manusia udahlah mau maaf aja sama Allah. Mungkin itu kita husnuzon saja kan gitu. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau, ya, dinukilkan juga oleh siapa? Oleh Imam Ibnu Katsir, yang pertama dari tafsir At-Tabari, yang kemudian dari Wabni Abi Hatim, dari tafsirnya Ibnu Abi Hatim, bi isnadihima atau bi isnadaihima, dengan sanadnya ada kedua imam itu ya. Jadi Imam Ibnu Katsir punya sanad kepada Imam At-Tabari dan Imam Ibnu Abi Hatim. Ya, jadi sanad itu artinya apa Pak? Artinya dia belajar itu kepada guru yang mana gurunya sudah belajar lagi kepada si A, si fulan gitu ya. Dan kitab yang kita pelajari ini Pak ada sanadnya. Ya. Murid dari guru kami itu ya kalau mengajar buku ini Pak, Umdatul Tafsir ini, dia biasanya ngasih sanad, ya. Tapi tidak semua juga pengajar itu yang ngasih sanad itu ya. Tapi kalau seorang itu dia sebelumnya sudah belajar Pak, itu sudah dikatakan dia punya sanad. Tapi kalau dia hanya baca saja ya, itu kita katakan otodidak gitu. Ya, ini hadirin yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau dia sudah pernah belajar ini Pak, ya, walaupun sekarang Pak belajar itu kalau bisa kan offline ya, langsung duduk ya, wajahan biwajhin namanya, bertatap wajah atau musyafahah. Ya, artinya kita dengar langsung dari mulut ya guru kita, itu yang lebih afdal. Namun kalau seandainya kita sulit ya untuk hal itu, belajar itu bisa juga online ya, Zoom atau apa, itu juga nanti dikasih sanadnya juga mu'tabar. Artinya sanadnya itu juga diakui, mu'tabar ya, diakui. Ini hadirin yang diberikan. Dan sekarang itu banyak sekali Pak ya media untuk belajar. Ya, ada Telegram ini Masya Allah Pak, bisa live juga Telegram itu ya. Saya pernah ikut itu, live-nya bagus lagi karena tidak menampilkan wajah, cuman suara saja tuh bagus, dan bisa filenya itu banyak. Telegram itu Pak, filenya besar tapi gampang saja disimpan di Telegram. Ini Masya Allah, ini bisa kita manfaatkan untuk kebaikan ya, untuk menyebarkan ilmu. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa Pak? Dua riwayat, dua sanad yang ada pada Imam Ibnu Katsir tadi beliau teliti lagi. Akibatnya apa? Sehingga apa? Wa'allahuma. Kemudian beliau mengatakan kedua sanad yang beliau dapatkan dari tafsir At-Tabari dan dari tafsir Ibnu Abi Hatim itu ada cacatnya. Kata Imam Ibnu Katsir ada cacatnya. Di mana cacatnya? Bilinqita'i baina Umar wa Sya'bi. Ada keterputusan antara Umar dan Sya'bi. Artinya apa? Sya'bi ini yang mengatakan an Umar, dari Umar ternyata tidak, dan tidak bertemu antara Sya'bi dan Umar, terputuslah sanadnya. Sehingga cerita panjang yang beliau sebutkan itu di akhirnya beliau mengatakan ya ceritanya itu ya kebenarannya itu lemah ya, alias dhaif. Ini ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, wa huwa kama qala, dan itu ya seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma tafsirul ayati faqauluhu ta'ala, adapun tafsir ayat ya, ayat yang sebelumnya Pak ya, ayat 97 sampai 98 dari surah Al-Baqarah, maka seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qul man kana aduwwan li Jibril, katakan wahai Muhammad, barang siapa yang merupakan musuh, yang menjadikan dirinya musuh bagi Jibril, fa innahu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya nazzalahu ala qalbika ya, telah menurunkannya ya
ala qalbika, yakni Al-Quran. Jadi Jibril yang melalui perintah Allah, Jibril itu menurunkan Al-Quran kepada hati engkau wahai Muhammad biiznillah, dengan izin Allah. Maka makna dari ayat ini kata Imam Ibnu Katsir yaitu man ada Jibrilah, barang siapa yang memusuhi Jibril, fal ya'lam annahu ar-ruhul aminu, maka hendaknya dia mengetahui sesungguhnya Jibril itu adalah ruh yang terpercaya. Ya, nggak mungkin dia berdusta. Maka orang yang memusuhi seseorang yang telah dipercaya oleh Allah berarti dia sama dengan memusuhi Allah. Ya Pak ya? Ya, contoh Pak, negara kita telah mengutus suatu delegasi yang dipercaya. Ya, utusan negara, jubir negara, jubir presiden gitu ya. Tiba-tiba jubir presiden ini dibilang oleh negara lain ya difitnah, penipu, ya nggak becus. Berarti secara tidak langsung negara yang menghina jubir presiden itu juga menghina presiden. Itu logika seperti itu, analoginya. Demikian juga kalau ada orang yang memusuhi Jibril, berarti dia menganggap Allah ini tidak becus, ya, mencari utusan, ya. Karena Jibril ini utusan Allah juga, yang Allah utus untuk membawa Al-Quran kepada Rasulnya di bumi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Jibril tidak hanya membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Jibril juga lah yang membawa ya firman Allah kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Iya, ini hadirinnya. Inilah yang dimusuhi oleh orang Yahudi. Jadi orang Yahudi sangat marah sama Jibril kan gitu. Kenapa Pak? Karena orang Yahudi itu pinginnya Jibril ini ngasih wahyu kepada siapa? Kepada Bani Israel gitu. Kok malah kepada Bani Ismail? Karena Nabi Muhammad bukan berasal dari Bani Israel, namun beliau berasal dari Bani Ismail. Seperti orang Syiah itu, sama dengan Syiah Pak. Syiah marah dia kepada Ahlus Sunnah. Kenapa? Ya, karena mereka mengatakan Jibril itu salah memberikan wahyu. Ini maksud saya Syiah Rafidhah. Ya. Maka mereka mengatakan seandainya Jibril itu benar, pasti dia turunkan wahyu itu kepada Ali bin Abi Thalib. Yang menerima wahyu itu adalah Ali katanya, bukan Muhammad. Nah, ini kata siapa? Bukan kata saya Pak ya. Ini kata salah seorang ulama Syiah, rujukan Pak, dalam kitabnya Usulul Kafi. Ini bisa Bapak download ya. Ya, bisa dicari ya di PDF-nya itu. Usulul Kafi itu dimuat riwayat seperti itu. Ini keyakinan ajaran Syiah, ada yang seperti itu. Walaupun saya tidak mengatakan semua Syiah, enggak ya. Ini terkhusus Syiah Rafidhah. Siapa itu Syiah Rafidhah? Syiah yang menolak ya bahwasanya Abu Bakar sebagai khalifah. Mereka menuduh Abu Bakar itu telah merampas kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib. Nah, ini hati-hati Pak ya. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka mengkafirkan seluruh sahabat kecuali beberapa orang saja. Dan mengkafirkan kita yang tidak mau mengkafirkan sahabat. Kalau kita nggak mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, kita juga kan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Ini masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnu Katsir, fal ya'lam annahu ar-ruhu al-aminu, maka ketahuilah sesungguhnya Jibril itu adalah roh yang terpercaya, alladzi nadzala bidzikril hakim, yang turun dengan membawa ya al-dzikril hakim, yaitu Al-Qur'an. Ya. Ala qalbika, atas kepada hatimu wahai Muhammad, minallahi, dari Allah, biiznihi lahu, dengan izin Allah kepada malaikat Jibril itu, fi dzalika, dalam hal itu. Fahuwa rasulun min rusulillahi malaki, maka Jibril itu adalah utusan Allah dari kalangan para malaikat. Jadi Jibril itu Pak utusan Allah dari kalangan malaikat. Nabi utusan Allah dari kalangan manusia. Wa man ada rasulan, maka barang siapa yang memusuhi satu rasul saja,
faqad ada jami'ar rusuli, maka sungguh dia telah memusuhi seluruh para rasul. Jadi kalau orang Yahudi memusuhi Jibril sebagai satu rasul Allah dari golongan malaikat, ini maknanya bahwasanya orang Yahudi telah memusuhi seluruh para rasul. Itu maksudnya kata beliau. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kama anna man kafara bi rasulin, sebagaimana ya barang siapa yang kafir kepada seorang rasul, fa innahu yalzamuhu al-kufru bi jami'i rasul, maka konsekuensinya dia telah kafir kepada seluruh para rasul gitu. Maka tidak boleh dibeda-bedakan. La nufarriqu baina ahadin minhum, enggak boleh kita tidak membeda-bedakan seorang pun para rasul, enggak boleh, Pak. Seperti orang Nasrani, Pak ya. Mereka hanya mengakui Isa saja. Nabi Muhammad, dicacinya, Pak. Itu kan ada itu forum diskusi Islam Kristen tuh luar biasa, alhamdulillah. Ya, caci makinya luar biasa. Ya kan? Bahkan ada yang kabur. Ya, ada misionaris murtad, dia pernah masuk Islam, kemudian murtad sekarang di tempat kebakaran gitu ya. Tak terbakar dia kan, mudah-mudahan terbakar aja, Pak. Nauzubillah dia. Namanya Saifuddin Ibrahim. Ya, nauzubillah dia menfina Islam, mencaci Nabi. Bunyi kabarnya dia kabur ke Los Angeles. Sekarang Los Angeles jadi lautan api. Ya, neraka kecil itu Los Angeles itu sama kayak neraka, nauzubillah, Pak ya. Ya, Donald Trump kan berjanji ya, mengancam orang Arab akan menjadikan Arab itu, Jazirah Arab itu sebagai neraka katanya. Rupanya nauzubillah gitu ya. Maka nggak boleh kita takabur, sombong, Pak ya. Sombong itu. Ya, seolah-olah kita yang paling hebat di dunia, seperti Fir'aun ya. Ya, seolah-olah dia yang paling hebat gitu ya. Dia bisa membakar, dia bisa mengazab. Rupanya kita yang diazab oleh Allah kalau kita sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Namun tetap ya kita secara kemanusiaan tetap ya kita membela orang-orang yang tidak bersalah. Kan nggak semuanya juga, Bapak Ibu, di Los Angeles itu orang yang anti Islam. Nah, boleh jadi ada mu'alafnya, ada muslimnya gitu ya. Nah, tetap kita doakan yang patut didoa, ya patut didoa. Namun kita kecam itu orang yang memusuhi Islam, itu kita marah. Tapi orang yang pro kepada Islam, ya walaupun dia kafir tapi hatinya pro kepada Islam, nggak boleh juga kita ya berkata-kata buruk kepada mereka. Nah, namun yang boleh kita ini kan kafir harbi, kafir yang memerangi, yang menyusahkan, yang membenci, yang anti kepada Islam. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian langsung atau Pak? Oh, enggak terdengar aja azan, Pak ya. Masyaallah. Baik ya, karena sudah masuk waktu ya, maka kita cukupkan sampai di sini. Maka dalam kitabnya kita ini kita sudah sampai halaman 127. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.